الحبيب علي محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا أبي أنيس بن علي الحبشي إلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي وثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن بن الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وإلى روح علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد أسقاف ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن أسقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وطول أعمارنا في صحة عافية يختمنا بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Kita masih membahas masalah zikir. Pada pertemuan yang lalu kita membahas adabul zikir, adab-adabnya orang berzikir. Kita lanjutkan. Beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad di pertemuan yang lalu menjelaskan adab zikir itu ada yang adab secara lahiriah, ada yang adab secara batiniah, adab secara lahiriah dan batiniah. Lahiriah itu seperti kebersihan, kesucian, harus dijaga sempurna pada saat zikir. Kemudian batiniahnya seperti kekhusyuan, kemudian ta'zim, pengagungan terhadap yang kita sebut namanya pada saat kita berzikir itu. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Hendaklah ini juga sudah ya, summa innal matlub minal abd alla yazal dzakiran fi jami' ahwalihi wa ala dawami awqatihi. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang diminta bagi seorang hamba adalah selalu terus-menerus dalam keadaan berzikir, dan jika memungkinkan pada saat kondisi berzikir itu dalam kondisi seperti apapun, jika memungkinkan memenuhi adab-adabnya yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tapi kalau tidak bisa memenuhi adab-adabnya, umpamanya dia termasuk orang yang aktif dalam kesehariannya, harus naik ke kendaraan, turun dari kendaraan, harus ada di kantor, ya sudah, yang paling penting zikir walaupun adabnya tidak bisa dipenuhi. Adab-adab zikir tadi seperti menghadap kiblat, harus dalam sebaiknya mengenakan pakaian yang bersih. Umpamanya pakaiannya ada najisnya, apa berhenti saya dari zikir? Enggak, tetap berzikir, tetap berzikir. Tapi adab-adabnya tidak bisa dipenuhi, ya sudah, tidak ada masalah. Bukan karena kamu tidak mau memenuhi, tapi tidak memungkinkan kamu untuk memenuhi adab-adab itu. Nah, kalau orang yang sehari-harinya aktif, ya sudah, dia berzikir walaupun tanpa memenuhi adab, dan sebaiknya dia dalam satu hari itu menyediakan waktu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu berzikir yang bisa memenuhi adab-adab seluruhnya. Umpamanya waktu pagi sebelum berangkat kerja, umpamanya duduk dia
di ruangan, di tempat yang bersih, dengan pakaian yang bersih, menghadap ke arah kiblat, dengan mutriqan, kepalanya yang tertunduk, termasuk adabnya zikir itu, menundukkan kepala, sakinal atraf, dengan badan yang tenang, tidak banyak bertingkah, mengenakan wewangian di tempat yang wangi, harum, bukan di tempat yang jorok, di tempat yang bersih, dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ambil waktu, umpamanya sebelum berangkat kerja 10 menit, zikir yang mudah, umpamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan lisan dan dengan hati yang hudur, dan dengan khusyuk juga ta'zim dalam pengucapannya. Atau kalau tidak bisa pagi, umpamanya malam hari, saat semua sudah tidur, sebelum tidur duduk di tempat yang gelap supaya bisa lebih fokus, bersih, tertutup auratnya, dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, zikir semampunya, bisa 50, bisa 10, tentukan sendiri, tapi tidak untuk banyak-banyakan zikir. Zikir dengan dipenuhi adab-adab dan syarat-syaratnya, dengan lisan dan juga dengan hati, dan itu kalau dilakukan secara istiqomah akan berdampak bagi kehidupannya. Zikir itu nanti ada bekasnya dalam hidup dia. Nah, sisanya yang dia tidak bisa menjalani adab-adab itu karena aktivitasnya yang banyak di luar. Berzikir atau tidak? Tetap dalam keadaan berzikir, walaupun tidak bisa memenuhi seluruh adab-adab itu. Nah, kita lanjutkan. Wal yahdhar minal ghaflati 'anidz dzikri. Berhati-hatilah, hendaklah berhati-hati seseorang hamba, hendaklah dia berhati-hati minal ghaflati 'anidz dzikri fi waqtin minal awqat. Hendaklah setiap hamba itu berhati-hati dari lalai dari zikir. Fi waqtin minal awqat. Coba bayangkan ini. Hati-hati kamu menjalani satu waktu dalam hidupmu tanpa zikir. Berarti ini maunya Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, kita ini ya zikir terus. Setiap saat kita zikir terus. Zikir terus menerus. Tak ada waktu tanpa zikir. Wah, kalau langsung mau dipraktekkan mungkin kesulitan. Paling enggak setiap masuk jam baru umpamanya gitu ya. Jam 8 zikir. Semampu kita. Masuk jam 9, zikir lagi, semampu kita. Masuk jam 10, jadi setiap jam itu ada zikirnya gitu loh ya. Paling tidak seperti itu. Wah, itu saya nggak sanggup, Ustaz. Kalau nggak sanggup, paling tidak pagi ada zikirnya. Zuhur ada zikirnya. Asar ada zikir. Maghrib ada zikir. Isya ada zikir. Mau tidur ada zikir. Bangun tidur, tahajud sebelum adzan subuh ada zikirnya. Nah, nanti mulai ditambah. Jadi kalau dibuat apa itu? Diagram gitu ya. Dalam waktu 24 jam itu sudah ada pagi, zuhur, asar, maghrib, isya, mau tidur, tahajud. Kalau dikasih warna itu sudah ada zikirnya. Yang kosong-kosong itu belum ada zikirnya. Nanti kalau sudah bisa istiqomah, tambah lagi warnanya, tambah lagi, sampai 24 jam penuh kita tidak meninggalkan zikir sama sekali. Bisa hidup apa enggak itu saat orang seperti itu? Bisa ngobrol? Bisa ngobrol, tapi begitu berhenti satu kalimat, zikir. Dengarkan orang. Loh, Ustaz, saya kalau dengarkan orang enggak bisa sambil hudur ya, enggak usah hudur, yang penting zikir. Yang penting berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau
belum mampu seperti itu, minimal setiap kita pindah posisi zikir. Duduk, la ilaha illallah. Mau pindah jadi angkat kaki, la ilaha illallah. Pokoknya setiap pindah posisi zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Orang-orang tua kita itu pokoknya zikir terus. La haula wala quwata illa billah. Kalau mau bangun, la haula wala quwata illa billah. Mau berdiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jalan, mau jalan, Allah Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Pokoknya lisannya biasa berzikir. Waktu jatuh yang disebut kepleset gitu, jatuh. Yang disebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau waktunya banyak lupanya dari zikir, yang disebut nama A, nama B, lagu-lagu yang disebut, waktu jatuh yang keluar ya kalimat itu. Itu yang menguasai hatinya. Waktu latah yang keluar ya kadang-kadang kalimat jorok. Na'udzubillah min dzalik, karena dia terbiasa ngomong yang jorok setiap hari. Yang ada di kepalanya hal-hal yang jorok. Nah, kalau waktu kepleset aja yang keluar kalimat jorok, nanti waktu mau mati yang keluar kalimat apa ini? Waktu nyawanya mau dicabut yang keluar kalimat apa? Ada ceritanya apa? Ini cerita lucu-lucuan ini ya. Tidak niat menghina siapa-siapa. Orang siap hari jualan sate. Yang disebut setiap hari sate terus, setiap hari zikirnya sate terus ya. Waktu mau meninggal dia jatuh di jalan, waktu mbak sate itu jatuh, ada orang datang, Pak nyebut Pak, maksudnya suruh la ilaha illallah gitu. Pak nyebut Pak, sate meninggal. Terakhir akhir kalimatnya sate ini ya. Ini sebetulnya bukan menghina orang jualan sate, tapi karena itu zikirnya setiap hari sate. Dulu ada orang kaya raya, saya masih ingat ada Ustadz di Solo dulu namanya, yang cerita Ustadz Amir SH. Ada satu ibu-ibu setiap hari kaya raya. Ini sebelum itu saya ceritakan, ini ibu-ibu itu sekarat ini ya. Anak-anaknya tidak ada yang tahu agama, manggil Ustadz ini ya. Ustadz ini yang dipanggil, disuruh nuntun, nyebut itu maksudnya nuntun gitu ya. Pak ini ibu sekarat ini Pak, dituntun sama Ustadz ini. La ilaha illallah. Matanya kebuka ibu ini, kunci. Loh ini apa ini? La ilaha illallah, kunci. Jadi dia jawabnya kunci, bukan la ilaha illallah ini ya, kunci. Heran ini Ustaz ini. La ilaha illallah, kunci. Ini yang cerita sama saya orang yang menjalani ini ya. Akhirnya berhenti nih Ustaz ini, tanya ke anak-anaknya, ini ibu kok dituntun bilang kunci-kunci terus, ini apa? Oh karena dia setiap hari kebiasaannya megang kunci berangkas lemari besinya, isinya uang. Jadi dia punya uang banyak di lemari besi, kuncinya itu juga banyak itu. Setiap hari dia pegang. Zaman dulu ini kan masih megangnya kunci ini. Jadi dia kalau kunci itu hilang langsung ingat sama kunci tadi, cintanya luar biasa, kunci. Terakhir waktu mau dituntun, kunci, kata ustadznya, ya sudah ambilkan kuncinya biar dipegang, biar tenang. Siapa tahu nanti saya tuntun lebih mudah. Diberikan kuncinya, meninggal megang kuncinya. La haula wala quwwata illa billah. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Itu betul tuh Rasulullah ini. Manusia itu wafatnya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau mau wafatnya nanti kita nyebut kalimat la ilaha illallah, ya biasakan dari sekarang zikir. Supaya nanti kalau sakaratul maut mudah dari lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ucapkan dengan benar. Nah,
Fa innal ghaflah, permasalahannya, kenapa sih kita ini harus zikir terus? Zikir itu bisa ingat, bisa menyebut. Fa innal ghaflata, karena sungguhnya kelalaian, orang yang lalai dari zikir, kelalaian dari zikir, al-ghaflah anidz dzikri, kelalaian dari zikir, kathiratud dharari, banyak dhararnya, banyak bahayanya. Orang kalau sudah satu waktu lalai dari zikir, celah bahaya, keburukan itu menghampiri dia semua. Jadi orang yang menjalani waktu tanpa zikir, sebetulnya dia itu dalam situasi yang berbahaya. Dalam situasi yang berbahaya. Zikir itu apa sih? Nyebut nama Allah atau ingat kepada Allah. Majelis ini termasuk majelis apa? Majelis zikir. Kenapa disebut majelis zikir? Ada yang baca la ilaha illallah di sini? Tidak boleh. Kalau di dalam majelis kita tidak boleh megang tasbih. La ilaha illallah, tidak boleh. Kalau di dalam majelis kita mendengarkan. Duduk ada orang membaca Al-Quran. Jangan zikir, dengarkan bacaan Al-Quran. Kan mendengarkan Al-Quran itu bagian dari zikir. Mendengarkan nasihat bagian dari zikir. Belajar itu bagian dari zikir. Makanya majelis ilmu itu Rasul menyebutnya hilagud zikir. Hilagud zikir itu halaqah zikir. Ini termasuk bagian dari zikir. Tapi yang dimaksud di sini tentunya zikir yang bacaan lafaz, zikir lafaz. Tapi ada waktu-waktunya ya. Ada waktu-waktunya. Orang yang tidak berzikir, celah keburukan, bahaya itu sangat banyak sekali bagi dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qa'ada maq'adan", siapa yang duduk di satu tempat, lam yadhkurillah ta'ala fihi, dan dia tidak menyebut nama Allah di tempat yang dia duduki itu, illa kanat alaihi minallah tiratun, maka dia akan mendapat tirah dari Allah. Apa tirah ini? Nanti akan dijelaskan apa makna dari tirah itu ya. Wa manittaja'a muttaja'an, siapa yang berbaring di tempat pembaringan, lam yadhkurillah ta'ala fihi, dan di tempat pembaringan itu sama sekali dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, illa kanat alaihi minallah tirah, nanti dia akan mendapat tirah. Apa itu tirah? Nanti akan dibahas ini ya. Waman masya mamshan, siapa yang berjalan di tempat, di suatu tempat jalan, la yadhkurullah ta'ala fihi, dan di tempat itu dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, illa kanat alaihi minallah tiratun, dia akan mendapat tirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi duduk, harusnya orang duduk zikir, orang mau tidur zikir, orang berjalan zikir. Kalau tidak berzikir dapat tirah. Apa makna tirah? Wa makna tirah al-hasrah, dapat kerugian, rugi dia. Orang yang duduk di satu tempat duduk, tidak zikir sama sekali di tempat duduk itu, rugi dia, dapat kerugian dari Allah. Orang yang tidur di satu tempat, dia tidak menyebut nama Allah sama sekali di tempat itu, rugi dia. Orang yang jalan di satu tempat jalan, dia tidak berzikir sama sekali, dapat kerugian dia.
Hah? Jadi jangan sampai tidak zikir. Jangan sampai tidak zikir. Walaupun lebih bagus kita ngajak teman kita duduk itu berzikir. Minimal sebelum kita bangun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau kalau orang-orang tua kita dulu zaman dulu selesai duduk-duduk, bukan cuma majelis, duduk bareng itu bertiga berempat, sebelum berdiri baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr. Baca surat Al-Asr. Karena diampuni dosa-dosanya sama Allah. Atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau pada saat duduk itu ngobrol, cerita sedikit tentang Rasulullah. Cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya duduk itu lalai 100%. Lebih bagus lagi kalau dari awal sampai akhir isinya zikir. Begitu juga pada saat duduk dengan anak. Jangan habiskan waktu di rumah dari mulai pagi sampai tidur Netflix, wa ma adraka ma Netflix, terus YouTube, terus semua ceritanya film semua, khoyal semua dari pagi sampai tidur. Walau ada yang zikir di rumah. Hah? Tidak ada zikir, semua pokoknya ceritanya tentang film semuanya. Bahwa film itu sepertinya seakan-akan ada betul dalam hidup, padahal khayal semuanya. Ya. Dibahas kayak kejadian betul. Itu waktu dia jalan ke sini. Waduh, ketemu ini, kayak ada betul itu cerita dalam sejarah. Sejarahnya Nabi tidak pernah dibahas di rumahnya. Ustaz, saya tidak boleh nonton film. Nonton, tidak ada masalah. Asal acaranya tidak merusak ya. Nonton, tapi jangan lupa zikir. Anak kita ini juga diarahkan ke zikir. Diarahkan baca minimal Rotibul Haddad. Baca Wirdul Latif. Supaya dia juga lisannya ini terbiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi baik sendirian di rumah. Dia setiap hari baca zikir, baca ini, anaknya, istrinya yang dilakukan apa enggak tahu. Diajak dengan cara yang baik, bukan dipaksa. Tapi diberi kesadaran pelan-pelan sampai dia juga mau ikut membacanya. Nah, ini tadi ma makna at-tirah al-hasrah, kerugian, atau wagil at-tabi'ah. Sebagian yang lain mengatakan makna at-tirah at-tabi'ah. At-tabi'ah, apa makna at-tabi'ah? At-tabi'ah itu darar, ya, bahaya atau keburukan mudha'afah 'alal mar'i, yang berlipat-lipat, beban keburukan yang berlipat-lipat bagi seseorang. At-tabi'ah. At-tabi'ah ini kadang-kadang juga diartikan dengan dosa sangkutan, dosa antara orang dengan orang, itu juga dinamakan at-tabi'ah. Tapi yang dimaksud di sini dosa keburukan yang berlipat-lipat dalam kehidupan. Nah, kenapa sih kok rugi? Ya jelas dia rugi, dia menjalani umurnya ini tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menjalani umurnya untuk waktu yang sia-sia, berarti umurnya itu terbuang. Pernah dibahas oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Di awal-awal pembahasan itu, nanti orang ketika di hari kebangkitan, dia itu waktu yang dia jalani di dunia ini, itu setiap saatnya itu ada kotak-kotaknya. Ada kotak-kotaknya. Kalau waktunya dijalani untuk kebaikan, dibuka kotaknya, ada cahayanya. Kalau waktunya dijalani untuk hal yang sia-sia, dibuka kotaknya kosong, tidak ada apa-apanya, tidak nambah apa-apa nanti. Kalau untuk keburukan, gelap. Gelap itu mengurangi cahaya. Mengurangi cahaya. Nah, jadi kalau umur kita, umpamanya, umur kita 60 tahun, sebelum dihisap,
sebelum diperhitungkan umur 60 tahun itu, dari 60 tahun itu yang sia-sia berapa tahun? Dibuang dulu, itu tidak ada faedahnya itu. Paham maksud saya? Itu tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Umpamanya kita dikasih soal 300 soal. Yang kita kerjakan itu ada nilainya. Yang tidak kita kerjakan tidak nambah nilai. Dari 300 soal itu kalau mau diperiksa sama guru, yang diperiksa kan yang dijawab. Yang tidak dijawab, tidak ada apa gunanya diperiksa. Berarti kalau 300 soal itu, umpamanya yang kita jawab 100, dari 300 itu kita sudah kehilangan poin 200. Poin kita tinggal 100. Yang 100 ini, jawabannya betul atau salah? Paham maksud saya? Nah, kalau umur kita 60 tahun, 60 tahun itu yang sia-sia berapa dulu? Sia-sia itu tidak melakukan perbuatan haram, tidak juga melakukan perbuatan baik. Yang sia-sia berapa tahun? Oh, 60 tahun, sia-sianya 30 tahun. Berarti terhitung kita ini hidup 30 tahun. Yang dihisap cuma 30 tahun. 30 tahun itu kebaikannya berapa, maksiatnya berapa. Nah, bayangkan kalau kita jalani waktu ini sia-sia terus. Apalagi kalau sia-sia haram, sia-sia maksiat, sia-sia maksiat. Habis kita ini nanti ya. Habis. Jadi kalau orang mau bekalnya banyak, nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, zikir jangan pernah ditinggalkan. Apa alasannya? Ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Haddad. Zikir ini potong jarak antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih parah lagi bukan cuma kerugian, wa rubbama tasallata syaitanu 'alal ghafili. Kadang-kadang setan itu menindas, menguasai orang yang dalam kondisi lalai, dalam keadaan lalai. Kalau kamu dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan mudah masuk ke dalam benak kamu, kemudian mempengaruhi kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Wastaula alaihi, dan menguasai. Tasallat, wastaula. Istaula itu menguasai. Alaihi. Kalau tasallat itu menindas, ya. Istaula menguasai alaihi. Kenapa kok bisa menguasai? Bisabab ghaflatihi an dzikri maulah, karena disebabkan lalainya dia dari zikir menyebut nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ya'shu an dzikrir rahman, berarti diartikan berpaling atau lalai, ya. Ya'shu an, ada ya'shu an. Ya'shu an berarti siapa yang berpaling dari zikir menyebut nama Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami biarkan atau kami arahkan untuknya setan, sesosok setan. Jadi ini yang disampaikan tadi oleh Imam Abdullah bin Haddad. Siapa yang berpaling dari zikir, setan mesti datang. Karena Allah yang sudah menyebut, siapa yang berpaling dari zikir, aku biarkan setan ini mendatangi dia. Didatangi oleh setan. Fahuwa lahu qarinun, maka setan itu akan menjadi teman sebangkunya, teman yang selalu ada di sampingnya, menyamai dia terus. Dia ada di satu tempat, setan itu akan terus bersama-sama orang yang tidak mau berzikir.
enggan berzikir, malas berzikir. Nah, kalau setan bersama dia, terus bagaimana ada pikiran positif yang timbul di dalam kepalanya? Pasti dia akan nanti dia akan enggan, malas dia melakukan kebaikan-kebaikan, banyak lalainya. Dia pasti akan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, maksudnya tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Terus dia nanti akan mudah depresi karena setan itu akan menjanjikan kemiskinan, keterpurukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr." Dia akan mudah putus asa, mudah terpuruk, mudah was-was. Kalau sudah seperti itu, dia akan merasa dirinya ini tidak berguna. Aduh, saya ini tidak ada gunanya, saya ini orang tidak punya apa-apa, bodoh saya. Kalau sudah gitu nanti stres, depresi. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang depresi. Nah, kalau sudah depresi, istrinya ngomong sedikit tersinggung, ngomong sesuatu yang ya Allah tidak ada artinya, bisa jadi panjang lebar 3 hari tidak ngomong nanti 3 hari tidak bicara. Anaknya tingkahnya apapun jadi salah, temennya ngomong salah, nanti hidupnya akan jadi kacau, Nah, makanya zikir jangan ditinggalkan, jangan beri celah kepada setan untuk menguasai jiwa kita, masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kalau orang jauh dari zikir, Allah ngirim setan. Kalau orang banyak zikir, yang dikirim sama Allah apa? Malaikat. Banyak malaikatnya, kanan kiri, malaikat semuanya. Malaikat ini nanti membisikkan hal-hal yang positif. Zikir, kalimat zikir itu sendiri menurunkan rahmat, menurunkan petunjuk, tentram hatinya. Orang kalau tentram hatinya, pikirannya ini jernih. Dia bisa berpikir yang logis, berpikir yang benar, tutur katanya nanti jadi bijaksana, hatinya jadi lapang, gak gampang salah paham, optimis. Hidup ini nanti akan dia jalani dengan optimis. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati tenang. Nah, orang sekarang ini banyak stres karena menjauhi zikir. Banyak lalainya hidupnya. Ya, makanya stres. Apalagi kena pandemi. Nah, lebih stres lagi nih. Harusnya kena pandemi itu zikirnya yang kenceng. Zikir yang banyak. Supaya hatinya itu tenang. Tapi zikirnya jangan pas ada problem tok. Nah, sebagian orang zikirnya kalau pas ada problem. Begitu problemnya hilang, lupa, nggak zikir dia. Nah, itu kayak Tha'labah berarti. Tha'labah itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Waktu miskin, Allah nangis, terus didoakan sama Rasul kaya, begitu kaya raya, tidak ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah ini. Nah, makanya pesannya orang-orang tua kita, jangan seperti Tha'labah. Ya. Kalau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lupa. Dulu Habib Anis juga sering bilang, ini Masjid Riyadh ini penuhnya kalau pas Qiro'ah siang, kata Habib Anis, kalau pas pasar sepi. Begitu pasar sepi, penuh orang semua hadir di situ. Begitu pasar rame, semua di pasar semua, tidak ada yang hadir kajian, kata Habib Anis. Sekarang seperti itu. Sampai sudah jadi tradisi ini, begitu lihat orang, wah, zuhurnya, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Wah, ini masalahnya besar nih orang ini ya. Nah, saya pernah bilang ke teman saya insya Allah malam ini mau ziarah ke luar Batang. Ada problem apa ini? Dikira, orang kalau mau ziarah berarti harus ada problem gitu ya, hidupnya harus masalah ini. Ya mau ziarah, mau cari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak harus ada problem. Karena sebagian besar orang datangnya ziarah, hadirnya dalam satu majelis, ketemu wali, ketemu orang soleh, kalau ada problem. Kalau ada problem, anaknya sakit,
pekerjaannya macet, utang tidak bisa bayar, mau kawin tidak bisa, baru dia sholatnya khusyuk, begitu selesai hajatnya dipenuhi sama Allah, hilang sudah. Tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Dulu ada satu orang datang ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf yang di Jeddah sudah meninggal. Habib, saya tadi malam mimpi di majelis kamu duduk di majelis, terus di atas kepala kamu ini ada wanita yang sangat cantik sekali, di atas kepalanya dia, di atas kepalanya Habib Abdul Qadir itu. Yang hadir di majelismu ini mayoritas tidak lihat wajah kamu, lihat wanita cantik yang ada di atas kepala kamu. Yang lihat kamu cuma berapa gelintir orang. Kata Habib Abdul Qadir, mimpi kamu itu betul. Apa itu artinya? Artinya yang datang di majelis saya ini semuanya bawa hajat dunia. Mayoritas maksudnya, mayoritas bawa hajat dunia. Tidak ada yang bawa hajat akhirat ini. Kepingin jadi wali, tidak ada. Kepingin dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada. Kepingin jadi orang yang khusyuk, kepingin jadi orang alim, kepingin menguasai kitab A, kitab B, tidak ada. Nah, kita harus punya niat-niat yang positif. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Setan itu menguasai dia, menguasai mereka. Dikuasai oleh setan, fa'ansahum dzikrallah. Akhirnya mereka melupakan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min sya'nil mu'mini, termasuk sifat atau kondisi seorang yang beriman. Orang yang beriman itu seperti apa sih hidupnya, sifatnya? Di antara ciri-ciri sifat hidup orang yang beriman itu ayyadhkura rabbahu. Dia itu selalu zikir, menyebut nama Tuhannya. Berapa kali sehari? Katsiron. Jadi bukan cuma zikir. Zikir yang banyak, itu ciri-cirinya orang beriman. Ciri-cirinya orang yang beriman, zikirnya setiap hari banyak. Berarti kalau zikir kita sedikit setiap hari, Islam enggak? Islam, tapi belum beriman. Imannya tidak sempurna. Orang yang beriman itu banyak zikir. Kalau banyak ngomong itu bukan cirinya orang yang beriman. Nah, ciri-cirinya orang beriman itu banyak zikir. Tidak bicara kecuali yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, kalau buka mulutnya mengucapkan sesuatu, yang keluar yang baik, yang baik-baik. Tidak pernah nyaci orang, tidak pernah merendahkan orang, tidak menggunjing orang, tidak meremehkan orang, tidak dusta, tidak fitnah, tidak mengadu domba. Setiap buka yang keluar yang baik-baik. Selebihnya diam. Diamnya apa ini? Diamnya juga bukan ngelamun, diamnya zikir. Zikir ya. Liyasmut maksudnya diam dari ucapan selain zikir. Selebihnya buat zikir. Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, zikir itu kan tidak harus kelihatan. Zikir itu tidak harus buka mulutnya. La ilaha illallah itu bisa diucapkan walaupun lisan kita ini dalam keadaan tertutup. Itu hebatnya zikir la ilaha illallah. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Kalau zikir yang lain bibirnya harus bergerak. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Harus bergerak zikirnya. Tapi kalau la ilaha illallah bisa diucapkan dengan benar, bibirnya tertutup.
semua di dalam la ilaha illallah. Bisa diucapkan zikir lisan la ilaha illallah sambil bibirnya terdiam. Kama ini seperti wasfal munafik an la yadhkura rabbahu illa qalilan. Seperti yang disifatkan orang-orang munafik. Kalau orang beriman zikirnya banyak, kama anna wasfal munafik, seperti halnya sifatnya orang munafik, an la yadhkura rabbahu illa qalila. Orang yang beriman sifatnya zikir, menyebut nama Tuhannya banyak, seperti halnya sifatnya orang munafik tidak pernah menyebut nama Tuhannya kecuali sedikit. Jadi berzikir sedikit itu masih berzikir loh ini ya. Berzikir sedikit itu sifatnya orang munafik. Berzikir sedikit itu sifatnya orang munafik. Berarti masih berzikir. Masih berzikir. Kalau tidak zikir sama sekali, sudah habis-habisan ya. Qala Allah Ta'ala fi wasfil munafikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifatnya orang-orang munafik. Yura'unan nasa. Ciri-cirinya orang munafik itu riya. Kalau beramal, amalnya ini supaya dilihat orang, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya fulan ini tahu, supaya ini tahu, supaya viral, supaya viral nih ya. Kalau pas ada orang mau masukkan ke YouTube, jadi khusyuk nih, Allahu Akbar sholatnya. Wah ini masih disyuting nih, masuk YouTube, viral nih, nanti saya bisa diundang TV, bisa diundang mana-mana nih. Nah, semua orang sekarang cari popularitas, ya. Padahal popularitas itu bahayanya luar biasa. Bahaya. Lebih bahaya dari diterkam serigala dari segala penjuru itu. Atau dieluk-elukan orang. Paling ditakuti oleh para ulama. Dulu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus disebutkan di dalam riwayat pernah disalami orang satu masjid, salam semua. Ada orang di sebelahnya, Masya Allah Habib, satu masjid ini semua nyium tangan kamu, kata dia. Ya Allah, demi Allah, lebih baik sebenarnya yang di hatiku, kata dia, lebih baik mataku ini dua-duanya dicongkel keluar daripada punggung tanganku itu dicium orang. Berat. Yang nyium enak, yang dicium ini yang berat ini ya. Kalau mau nyium itu gampang. Kita kalau kita nyium tangannya orang dapat pahala kita. Karena kita waktu nyium itu asal niatnya ikhlas ya. Karena kita waktu nyium itu berarti kan kita merendahkan hati kita, tawadhu. Yang dicium itu yang paling berat. Itu paling berat. Makanya dulu para salaf kita menghindari popularitas. Nggak mau. Foto dipajang, ini paling takut ya. Paling takut. Habib Abdurrahman Balfaqi, ini padahal ini wali-wali semuanya ini. Wali-wali ini, orang besar semua. Habib Abdurrahman Balfaqi. Kata Habib Abdurrahman Balfaqi ini muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang hebat. Sampai Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah mengatakan, ma fil akwan mithil Abdurrahman. Tidak ada di alam semesta ini yang hebatnya seperti Abdurrahman. Meninggal dari alimnya dia, meninggal terkubur bersama dia belasan jenis ilmu yang belum pernah ditanyakan oleh orang. Habib Abdurrahman Balfaqi pernah suatu hari disalami orang satu masjid, sama seperti tadi kasusnya. Masya Allah Habib, orang-orang ini semua menyium tangan kamu, kata dia. Demi Allah, setiap ada orang menyium punggung tanganku ini, tidaklah ada orang menyium punggung tanganku ini kecuali aku menyangka
dia itu adalah seorang wali yang menyembunyikan kewaliannya dan memberikan berkah kepadaku. Nah, bisa aja menjaga hati seperti ini nih. Nah, jadi jangan berkecil hati kalau wah ini orang-orang kok tidak ada yang muji saya nih hari ini ya, jangan berkecil hati. Malah farhan, alhamdulillah selamat saya dari ujian. Karena pujian itu ujian yang lebih hebat daripada cacian. Kalau disuruh milih dipuji atau dicaci itu masih lumayan. Orang dicaci itu kadang-kadang masih, ya Allah, sabar ya Allah, masih nyebut nama Allah. Tapi kalau dipuji, bisa jatuh dan kepalanya besar ya. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahaya sekali. Nah, orang munafik itu cari sorotan orang. Cari viral nih, orang munafik ini. Viral di mata orang. Kalau nyari viral di langit. Jangan viral di bumi. Wali-wali yang kita lihat viral di bumi, itu di langit lebih viral lagi. Viralnya dia di bumi ini kecil. Tidak ada apa-apanya. Dan sebagian besar wali itu tidak viral di bumi. Yang viral di bumi itu cuma sedikit. Sedikit. Sebagian wali, mayoritas wali di bumi ini tidak ada yang tahu. Di langit namanya Harun. Nah, kita kalau mau jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mulai cari viral di langit. Cari followernya di situ, di langit. Nah, supaya kita kalau doa kita ini langsung yang nge-like banyak di langit. Malaikat-malaikat sudah nge-like dulu ya. Subscribernya banyak di langit. Walaupun di bumi tidak ada, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau kita sudah mulai mengarah ke langit, nanti kita bisa jadi orang pilihan. Tapi kalau kita masih nyari pandangan manusia, wah masih jauh jalan kita. Masih jauh. Karena riya itu sifatnya munafik. Munafik. Orang yang menuju Allah, dia tidak menuju selain Allah Subhanahu wa taala. Yura'unan nas. Ini sifat munafik yang pertama disebut dalam ayat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia menuju Allah saja enggak kok. Yang dituju selain Allah Subhanahu wa taala, makanya dia tidak berzikir menyebut nama Allah kecuali yang dia tuju manusia kok. Nah, ini dua-dua ini sifat munafik harus kita lunturkan dari kehidupan kita. Artinya kita tidak boleh mengejar pandangan makhluk. Yang kedua, kita harus banyak-banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi tardun lisyaitan. Kalau lalai itu mendatangkan setan, sebaliknya kalau melazimi zikir, melazimi duduk terus iktikaf di amal zikir, maksudnya terus berzikir, wal mudawamah dan continue, bukan zikir satu hari satu malam habis itu besok selesai, tidak zikir-zikir lagi, tidak, mudawamah terus. Wah, nafsu ini ngelawan, lawan ganti, lawan, terus, paksa. Dan ini bukan perkara yang gampang. Karena lawan kita yang paling berat itu ini, diri kita sendiri. Males. Terus keberpalingan, nanti ada hal-hal yang lebih menarik dari zikir. Baru mau zikir, depan ada notifikasi masuk. Kling. Aduh. Lihat aja, satu-satu aja lihat. Lihat, buka lagi, buka ini 3 jam hilang. Terus habis itu zikir pagi hilang.
Saya niat ini mau baca sholawat ini hari ini 100 lah paling enggak 100. Baru membaca sholawat, notifikasi lagi masuk. Buka sholawat, tasbihnya ditaruh, hilang, tiduran ya. Jawab-jawaban, chatting ya. Males. Silau terhadap hal-hal di dunia ini. Ujian. Teman itu juga ujian loh ya. Kalau cari teman yang ngajak zikir, cari teman ngajak ngobrol terus udah ada manfaatnya. Cari teman yang senang zikir. Cari teman yang senang memperbaiki diri, bukan membicarakan orang lain. Teman zaman sekarang ini paling senang gosip, bicarakan orang lain. Lah dirinya sendiri, kekurangannya diri tidak dibicarakan. Cari teman yang bisa mengoreksi kita. Kalau ada orang yang gemar mengoreksi kekurangan kita, jadikan itu teman. Wah, ini teman betul. Karena dari koreksi itu kita bisa tahu kekurangan kita. Seperti Nabi Isa waktu ditanya. Nabi Isa ini musuhnya banyak. Ditanya, wahai Isa, kamu ini orang yang paling baik di zaman ini. Kamu bisa dapat ilmu ini dari mana? Saya dapat ilmu dari orang-orang bodoh di sekitar saya yang menghina saya. Loh, kok bisa belajar sama orang bodoh? Ya, jadi kalau ada orang bodoh berbuat salah, saya belajar. Oh, ini salah, saya jangan sampai seperti dia. Kalau ada orang mengkritik saya bisa belajar. Oh, yang betul seperti ini. Nah, kalau ada orang yang memperhatikan kita, kesalahan kita diperhatikan, salah ini. Walaupun niatnya umpamanya tidak betul, itu urusan dia dengan Allah SWT. Ini orang jangan ditinggalkan yang seperti ini. Karena dari dia nanti kita bisa berkualitas. Kita bisa lebih baik, bisa lebih baik. Tapi kalau orang setiap hari, Masya Allah, ente hebat, ente. Wah, luar biasa, ente sholat, ente khusyuk, dipuji terus kita setiap hari. Kunci rumah jangan buka ya kalau datang ke rumah kita. Ini gara-gara orang itu kita bisa jadi gila nanti. Bisa merosot amal kita karena kepala kita besar terus. Nanti kita berasa diri kita jadi nabi nanti, tidak pernah salah nanti ya. Nah, setiap datang dipuji terus kita. La haula wala quwata illa billah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu pernah keluar dari rumahnya, nangis dia. Pagi-pagi nangis. Ini lihat ini, ulama ini ya. Wali. Salaf kita itu seperti ini. Ajdad. Salaf kita. Orang-orang soleh itu seperti ini. Tidak ada yang membusungkan dada. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang nulis Simtud Durar. Nangis keluar dari rumahnya pagi-pagi. Ditanya, ini nangis, ini kalau kita nangis apa? Ya urusannya dunia kalau kita ya. Ini Habib Ali ini nangis. Ditanya, apa yang menjadikan kamu nangis? Kata dia, saya tinggal di kota Siwon ini puluhan tahun, belum pernah ada satu orang yang datang ke rumah saya memberi nasihat saya. Setiap hari saya terus yang ngasih nasihat. Terus yang mau nasihati saya ini siapa? Kata dia. Takut dia. Takut dia ini jadi orang yang padahal tidak mungkin Habib Ali Al-Habsyi seperti itu. Karena dia takut, ini menunjukkan kondisi dia yang selalu sadar. Nah ini kalau orang memuji-muji kita terus, bahaya ini. Jangan mau. Imam Ghazali mengatakan kalau orang mulai berdatangan ke rumahmu, maksudnya berdatangan ini mengelu-elukan kamu, kunci rumah. Jangan buka rumahnya. Kalau tetap nekat datang terus, pindah tempat yang orang tidak tahu. Maksudnya tidak usah letterlock seperti itu ya. Kita bisa pindah terus setiap hari nanti. Tapi itu menunjukkan apa? Imam Ghazali ini mau mengajarkan kepada kita, follower itu bahayanya luar biasa. Bahaya sekali. Pengikut
yang mengeluh-elukan itu sangat-sangat berbahaya. Jangan cari itu di dalam hidup kita. Cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kenapa saya kok bahas itu tadi? Nah, karena ini tadi kan, kalau lalai dari zikir setan datang, berarti kalau zikir mulazamatul dzikri wal mudawama alaihi tardun lisyaiton, mengusir setan. Tardun itu mengusir, mengeluarkan setan dari tempat kita, wa qat'un liwaswasatihi, dan zikir itu mengusir setan dan memutus bisikan-bisikannya. Imam Ghazali juga menyebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin, setan itu kalau berbisik di hati kita, baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lari dia. Kalau kita baca zikir tidak lari, berarti was-wasnya bukan dari setan. Was-was itu selain dari setan, bisa dari nafsu. Kalau dari nafsu kita sendiri, mau kita baca Al-Quran hatam sekaligus, juga tidak lari. Nah, itu bisikannya dari kamu sendiri. Caranya bagaimana? Ya kamu harus menghentikan. Nah, baca itu di kitab Minhajul Abidin. Kita juga sudah membacanya, mengkajinya setiap hari Sabtu. Siapa yang mau mengulang bisa, ada rekamannya di Muara Cinta, ya, ada rekamannya. Dilihat nanti kajian Minhajul Abidin, ada pembahasan mengenai nafsu, mengenai dunia dan lain-lainnya. Kama warada, seperti yang diriwayatkan, inna syaitana jathimun ala galbil abdi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu bertengger di hatinya seorang hamba. Jadi setan itu punya tempat duduk di hatinya seorang hamba. Malaikat juga punya tempat, setan punya tempat bertengger di hati seorang hamba. Fa'idha dzakarallah, jika hamba tersebut zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, khanasa, setan itu lari menyelinap, sembunyi, takut ya. Kalau zikir hamba itu khanas, nyelinap dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nyelinap dia, sembunyi dia, takut. Wa idza ghafil waswas lahu, kalau dia lalai hamba itu tidak zikir, mulai bisiki lagi setan, ayo sekarang berbuat gini, ayo enak ini, ayo enak ini, ayo enak ini, berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, fatambaghi wa tata'akkad al-muwadhabah wal mulazamatu li dzikrillah, maka tata'akkad, perhatikan dengan benar, al-muwadhabah wal mulazamah, continue, kelanggengan, dan muwadhabah dan mulazamah itu hampir samalah. Kelanggengan kamu dalam berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dawamil auqat, di setiap waktu kamu, wa fi umumil ahwal, dan di setiap kondisi kamu. Umumil ahwal itu di sebagian besar kondisimu dalam satu hari, itu perhatikan ini apa? Zikir ini. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, lirrajulil ladzi qala lahu, Rasulullah pernah bersabda kepada seseorang yang bertanya kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kathurat alayya syara'i'ul Islam, syariat Islam ini terlalu banyak buat aku, penjelasannya Islam ini kebanyakan buat aku, ini apa namanya, overload kepalanya nih ya, dengar nasihat suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh beramal ini, beramal, la haula wala quwwata, tidak kuat ini orang ini. Ya Rasulullah, kathurat alayya syara'i'ul Islam, amalan di Islam ini terlalu banyak buat aku. Famurni bi syai'in
maka perintahkan saja kepadaku untuk melakukan satu hal atasyabbats bihi. Atasyabbats yang aku akan berpegangan terhadap amalan itu. Perintahkan ya Rasul, jangan banyak-banyak, satu aja, satu yang aku mau pegangan sama amal itu. Apa ini buat aku? Faqala lahu, maka Rasulullah SAW bersabda, ini saya kasih amal, tidak usah banyak-banyak, usah. Ini jangan kamu tinggalkan, kata Rasulullah. Apa amalnya? La yazal lisanuka radban min dzikrillah. Jadikan lisanmu terus menerus basah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amalan. Kalau Rasul memilihkan dari semua perintah itu, banyaknya perintahnya Rasul, ya sudah, kamu mau satu amalan, tidak usah banyak-banyak. Ya, lisan kamu selalu basah zikir. Jangan berhenti zikir. Berarti itu amalan yang paling luar biasa itu. Nah, diperintahkan Rasul sebagai wakil dari amalan-amalan yang lain. Wa qad adal ulama rahimahullah min fadaili dzikri wa arjahiyatuhu ala ghairihi. Para ulama telah mengumpulkan atau menghitung keutamaan dan keunggulan zikir dari amalan-amalan soleh lainnya. Nah, para ulama ini merangkum keunggulan zikir dibanding amalan soleh yang lainnya. Apa keunggulannya zikir itu? Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan kita, hati kita, sir kita, roh kita selalu basah dengan zikir. Dan dijadikan zikir ini membawa dampak yang hebat menuju kepada kebaikan di dalam hidup kita, lahir, batin, dunia, akhirat. Dijadikan setiap lisan kita, setiap waktu kita, semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat dan menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.